Selamat pagi, sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, rekan-rekan. Baik, langsung saja. Kali ini kami berbagi sharing info, wawasan tentang ini ya sobat ya. Bearing sobat, atau bantalan roda, baik untuk roda depan maupun roda belakang ya sobat ya. Hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B ataupun produk B atau sebaliknya, tidak ya sobat ya. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang, bengkel itu mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional, proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia oleh sobat dan rekan-rekan semua. Gitu ya sobat ya. Baik sobat, ini langsung ini ada beberapa ya sobat ya. Jadi cara mudahnya ya sobat ya, cara mudahnya, cepatnya kita untuk mengingat ukuran namanya bearing laher bantalan roda, yaitu nama-namanya ya sobat ya. Mungkin di daerah sobat rekan-rekan ada penamaan yang berbeda mungkin ya, monggo saja ya sobat ya, sama aja intinya laher gitu ya, bearing ya. Itu motor bebek, matic ataupun motor sejenis ya sobat ya. Baik itu cc-nya 125 atau ya cc-nya nggak jauh-jauh dari 125 ya sobat ya, 125 cc ya bebek ataupun matic atau motor sejenis sobat. Yang penting ukuran batangan besi roda tengahnya itu, yang bagian roda depan maupun yang belakang itu ukurannya sama sobat. Kemudian untuk rumah bearingnya, rumah lahernya di pelek itu, baik pelek jeruji maupun pelek racing gitu ya, itu ukurannya juga sama. Kemudian untuk diameter inside, diameter dalam, diameter luar, diameter outside atau luar, tebalnya dan beratnya itu sama. Kemungkinan besar itu bisa digunakan sobat, sama sobat, laher, bearing, bantalan rodanya. Jadi ukuran, kalau biasanya kan untuk benda itu kan panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, P kali L kali T gitu ya sobat ya. Tapi kalau untuk bearing, laher, bantalan roda itu metode ukurannya itu diameter inside, dalam. Nah, diameter dalam itu yang sini sobat ya. Dalam ini yang sini ya, dalam ya. Nah, itu berhubungannya biasanya dengan besarnya as roda ini sobat. Besarnya tebal bulatan ini as rodanya, batang besi rodanya ini. Itu diameter dalam sobat. Diameter luar itu ini sobat. Diameter dari ujung sini ke ujung sini. Jadi diameter luarnya. Kemudian itu berhubungan biasanya untuk rumah lahernya sobat, yang di pelek, rumah laher di peleknya itu yang baik jeruji maupun racing gitu ya, itu diameter luarnya ini berhubungan dengan itu sobat. Kemudian untuk tebalnya sobat, tebalnya itu juga berhubungan juga sobat dengan rumah lahernya, bearingnya yang di pelek roda itu. Kemudian setelah rumahnya sama, diameter luarnya sama, tebalnya sama, kemudian biasanya beratnya sobat, beratnya gram-gramannya itu hampir sama apa enggak gitu ya sobat ya. Namun biasanya kalau untuk masalah berat berat laharnya itu kan ya tergantung material dari lahar, bearing, bantalan roda itu dari perusahaan pabrik yang memproduksinya ya sobat ya. Kadang-kadang kan berbeda untuk jenis, ya hampir mirip, namun mungkin komposisinya agak berbeda sedikit ya, sehingga berat jenisnya dari gram-gramannya bantalan lahar roda itu ada plus minusnya sedikit gitu ya sobat. Namun ya juga enggak, perbedaan beratnya enggak terlalu beda banget gitu enggak sobat. Tipis lah bedanya, plus minusnya sedikit enggak banyak. Itu karena mungkin pengaruh dari material bahan yang dibuat untuk besinya, untuk bantalan bearing itu ya, laharnya ya sobat ya. Gitu sobat. Jadi ukurannya itu ukuran, kalau lahar adalah diameter inside dalam, diameter luar outside
luar, kemudian tebalnya ya toh tebalnya sini, kemudian timbangan untuk gram-gramnya berapa. Ya gitu sobat. Uh, uh, apa mudahnya gitu ya sobat ya, mudahnya kita mengingat itu. Kemudian untuk apa namanya eh lakernya itu produknya macam-macam sobat, jenisnya juga macam-macam, tipenya juga macam-macam, harganya pricingnya juga macam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan sobat ya sobat ya. Jadi disesuaikan saja lah monggo. Yang penting kan apa bearing ini posisinya sama, eh, apa ukurannya sama dan lain-lainnya sama, plug and play bisa digunakan, itu bisa sobat. Yang penting kan mungkin kalau apa apa namanya materialnya dengan pricingnya lebih lebih apa lebih lebih terjangkau gitu ya, biasanya ya kita juga ketika menggunakan apa motornya itu ya ada lubang, ada gundukan atau ada polisi tidur, itu jangan langsung di apa dengan kecepatan yang apa tinggi ya sobat ya, walaupun itu bearingnya agak mahal gitu ya dengan kualitas yang agak premium, itu juga tetap aja bisa ada resiko untuk rusak sobat kalau cara apa mengendarai kendaraan ridingnya kita ketika ada lubang, ada polisi tidur atau ada gundukan atau jalannya bumpy ya, nah apa bergelombang gitu kita hajar terus dengan kecepatan tinggi, ya biasanya yang pertama kali terkena rusak ya bearing ini sobat. Kalau nanti bearingnya sudah kena, shock breakernya atau kan masih ada berikutnya yang melindungi adalah shock breaker ya sobat, untuk mentulnya ya, untuk naik turunnya. Nah, ketika shock breaker naik lagi ke atas itu sobat eh apa namanya stang itu sobat, apa namanya yang tengah itu ada Raja Wali segitiga itu komstir. Nah, itu akhirnya komstir sendiri kan di dalamnya ada seluruh lingkarannya, ada ininya sobat, ada gotrinya ya, ada juga yang sudah pakai semacam seperti lahar tapi tidak pakai bantalan ininya ya sobat, tidak pakai luarnya besinya, cuman lahar sudah tersusun di situ digunakan, itu komstirnya lah. Itu komstirnya juga bisa oblak sobat kalau rekan-rekan sobat itu mengendarai kendaraannya ada lubang, ada apa jalannya nggak rata, polisi tidur dihajar terus dengan kecepatan tinggi, ya akhirnya meremen ya sobat ke situ ya. Jadi ya diaman-eman sobat, kalau kita berkendara riding kan yang penting nyaman ya sobat ya. Kalau memang jalannya lapang, luas, mulus, dan memang trafficnya nggak crowded, nggak sedang apa banyak gitu ya, ya bolehlah agak kencang, tapi ya tetap harus waspada ya sobat ya, harus hati-hati. Kalau bisa diaman-aman perjalanan kendaraan ya ini aja sobat, santai-santai tapi ya tetap bisa cepat gitu ya sobat ya, karena ya salah satu yang pertama akan ya ada mungkin kadang-kadang ya juga kita memang nggak bisa, ada lubang tapi nggak terlihat ya bisa juga sobat ya, itu ya agak ini juga ya, harus waspada juga ya, ada lubang yang nggak terlihat, lubangnya kecil namun agak dalam, nah itu biasanya lakar itu cepat rusak sobat, karena apa dia apa namanya kena lubang yang model seperti itu yang kecil atau sedang tapi dalam, nah itu biasanya lakarnya akan pertama kali kena jerat, nah itu di dalamnya lakarnya akan ini ya sobat ya, ini ada gotri-gotri di dalam ini, bisa juga dinding yang bagian dalam ini yang ini tergores atau dekok atau rusak, bisa juga eh, ininya apa namanya gotrinya ini, yang gotri yang di sini yang rusak yaitu permukaannya apa namanya dekok atau rusak, itu akan nanti jadi nggak enak digunakan, jadi krek 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 di stang juga di kendaraan, kalau dinaikin motornya itu terasa sobat, jegrek jegrek, nah itu tuh kalau agak parah ya, tapi kalau belum begitu parah biasanya bunyi sobat, krek 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 krek, nah itu seperti itulah kurang lebihnya bunyinya ya. Apa itu biasanya dari itulah, ketika bisa juga bagian yang sini sobat, jadi ini ya sobat ya, bagian yang dinding sini, nah yang sini ini yang rusak karena menghantam lubang itu, bisa juga ini di baliknya
pelindung ini kan ada gotri sobat. Butiran gotrinya. Nah itu bisa juga ya permukaannya sudah nggak rata kena lubang itu, bisa juga bagian dalam sini sobat. Nah ini jalur jalur gotrinya yang bagian dalam ini yang sudah dekok atau rusak ya akhirnya juga namanya bearingnya, lakar bantalan rodanya ini sudah akan nggak nyaman sobat digunakan kendaraannya, motornya biasanya gitu sobat, kurang lebihnya ya sobat ya, itu seperti itu. Jadi eh, ya diaman-eman sobat ketika kita menggunakan kendaraan ya, kalau memang jalan itu jarang kita lewati, kita belum kenal medannya, jalannya ya ada baiknya ya kita menghafalkan dulu jalannya gitu loh. Nanti berikut-berikutnya ketika kita sudah hafal, kita agak cepat sedikit ya monggo, kalau memang situasinya memungkinkan, trafiknya longgar, nggak macet, jalannya juga mulus ya monggo. Namun kalau banyak lubang, banyak ininya, banyak jalannya bumpy, nggak rata, ada baiknya pelan-pelan saja sobat, santai ya naik motornya ya. Dengan kecepatan yang terukur, kecepatan nggak terlalu ngebut, itu akan membuat lebih awet untuk bantalan roda, bearing laharnya ini, komstirnya juga, shockbreakernya juga, itu akan keseluruhan itu akan terpengaruh juga. Maksudnya itu kan sistem kerjanya hampir hampir semuanya itu akan berkaitan ya sobat ya, antara laker, as roda, yang ini as roda ini, terus kemudian shockbreaker ya, shockbreakernya, kemudian komstirnya sampai ke atas, itu akan berpengaruh juga semua ya sobat ya. Jadi itu sebuah mekanisme kerja. Nah, itu kata-kata yang paling tepat ya, mekanisme kerja. Jadi yang pertama akan kena lahar dulu itu ketika jalannya enggak rata, banyak lubang, bumpy gitu ya sobat ya. Nah ini kemudian ini sobat, untuk mengingatnya mudah sobat. Jadi biasanya ukuran untuk laker yang digunakan untuk motor, bebek, matic ataupun sejenisnya ya sobat ya. Yang penting cc-nya nggak beda jauh ya sobat ya. Beda lagi dengan motor laki, motor cowok gitu ya sobat, seperti Mega Pro atau Tiger atau motor-motor cowok ya, Ninja, itu karena asnya rodanya ini lebih besar biasanya, itu akan berbeda juga untuk lakar ukuran bearingnya ya sobat ya. Untuk kali ini kita ke bebek sama matic yang cc-nya ya 125 ya, kurang lebihnya segitu ya sobat ya. Range-nya 125 cc ya. Itu yang digunakan biasanya cuman beberapa sobat, mudah sobat. Ini ukuran roda depan ini sobat ya. Ini roda depan ada yang ini berbagai variasinya ya sobat ya. Maksudnya ada yang ori, ada yang variasi gitu ya sobat. Beberapa macam mereknya yang kami biasa gunakan juga sobat. Jadi ini kami sharing info ya sobat, wawasan ya, mudah-mudahan bermanfaat sobat. Nah, untuk roda depan sobat, ini roda depan front gitu ya sobat ya. Itu biasanya kan hanya dua sobat, baik itu cakram maupun tromol. Remnya itu peleknya untuk cakram maupun tromol, ataupun pelek jeruji, ataupun peleknya racing. Itu yang penting ukuran as rodanya sama, rumah bearing lakarnya di pelek itu sama, kemudian ukuran diameter dalam inside, diameter outside luarnya, terus tebalnya bearing, terus beratnya hampir sama, maksudnya kurang lebihnya sama, itu biasanya sama sobat, plug and play digunakan gitu ya sobat. Nah ini salah satu contohnya gini sobat, ini ukuran yang biasa ya sobat ya, kita jadi ukuran itu biasanya 6300 sobat. Ini ada 6300, 2 RS. Nah, ini 2 RS. Nah, ini RS di belakang ini sobat, itu biasanya ini sobat menunjuk bahwa tutup covernya, sealnya ini itu dari plastik ataupun karet sobat. Contohnya seperti ini ya sobat. Ini RS sobat. RS warnanya ada yang hitam, ada yang merah tua, ada yang hitam, itu monggo ya sobat. Ini ada juga hijau yang lebih terang. Nah itu RS sobat. Kalau ada RS, kode RS di belakang ini biasanya umumnya ya sobat, biasanya itu ukuran ukuran yang biasa gitu ya, di ini itu
covernya dari plastik atau karet sobat. Kemudian kalau yang ini sobat, mana ya? Nah ini sobat, contoh ini ya. Ini ZZ belakangnya. Ini variasi sobat. Ini yang ini untuk motor Suzuki Thunder 125 sobat. Ini ukurannya berbeda, agak berbeda. Ini motor cowok lah. Itu ada banyak lagi. Ini kita bebek sama Matic dulu ya. Namun maksudnya ini sebagai contoh aja, cover sealnya kanan kirinya itu ZZ, itu berarti plat besi sobat. Ini seperti ini sobat. Itu plat besi dari stainless steel untuk menutup cover bearingnya gitu ya. Baik kanan maupun kiri, ataupun cuman satu, ataupun tidak ada covernya sobat. Kalau tidak ada covernya berarti cuma 6.300. Nah itu belakangnya tidak ada tulisannya, atau tulisannya cuma RS TA 6.300 RS. Nah itu biasanya bisa juga ada covernya, bisa juga tidak ada covernya sama sekali sobat. Kanan kiri jadi terlihat ininya sobat. Ininya terlihat ya. Sini juga nggak ada cover tutupnya. Nah itu ini contoh, ini ZZ sobat. Nah ini ada tulisan Z sobat. Z1. Nah itu biasanya cuman covernya di salah satu sobat, di kanan ataupun kiri. Nah ini biasa, ini oh ini ada dua sobat. Z, maaf sobat. Z mungkin ini ukuran berbeda ya. Ini cuman kami sertakan karena ukur produknya sobat ya, dari SBC ini ya. Jadi kita ngelihat metal, material besi stainlessnya ya sobat ya. Namun ini 6303Z ya, itu contoh Z ya. Ini Z ternyata kanan kiri ada tutupnya sobat, covernya ini dari plat besi stainless ya, tutup covernya ya. Kemudian ini sobat, ini untuk yang roda depan ya sobat, itu biasanya 6.300. Ada juga yang menggunakan ini sobat, 6201 sobat. Ini untuk as rodanya yang biasanya kecil-kecil sobat. Nah ini juga as rodanya kecil juga sobat. Kemudian ada juga yang 6301 sobat. Ini 6301 sobat. 6301. Nah ini sama-sama roda depan ini sobat, cuman as rodanya berbeda. Nah itu as roda berbeda, biasanya tipe motornya juga berbeda sobat. Maksudnya gini, ada Shogun yang SP gitu ya, sport. Nah itu yang biasanya produksi yang sport, yang pelek racing atau ada tulisan sport racing gitu ya. Itu biasanya as rodanya ini sobat, batang besi rodanya baik depan maupun belakang itu biasanya besar-besar sobat, sama ukurannya biasanya sama. Jadi diameter dalamnya ini, diameter inside-nya ini sama, roda depan maupun belakang sama, biasanya as rodanya sama. Nah itu, tapi kalau yang motornya bebek Matic-nya biasa, tidak ada tulisan sport racing-nya gitu ya, tipe produksinya bukannya sport racing, biasanya as roda batang besi yang belakang sama yang depan berbeda sobat. Yang belakang biasanya lebih besar, yang depan lebih kecil. Biasanya seperti itu sobat. Nah besar kecilnya juga akan terlihat dari ini sobat. Dari ini sobat, kepala bautnya. Ini sebenarnya kan juga batang besi as roda ini kan baut biasa tapi besar dan panjang, disesuaikan untuk dipakai untuk batang besi penahan pelek roda motor gitu ya sobat. Sebenarnya ini baut juga, cuman bautnya panjang besar gitu ya, disesuaikan. Nah ini mudahnya sobat, ini ukuran kepala bautnya, kepala batang as rodanya ini ukuran 12 sobat yang depan. Nah kalau yang belakang ini ukuran 14, yang sininya ya sobat ya. Tapi kalau yang ininya murnya biasanya ini lebih besar daripada yang sini ya sobat. Ini juga kepala bautnya 12, ini murnya ukuran 14 biasanya sobat. Kita coba ya. Ini 14 sobat. Nah 14. Tapi kalau untuk ininya ini 12 sobat. Nah ini longgar sobat, ini 12. Nah ini kalau yang belakang, kalau ini ini 14 sobat. 14. Sininya biasanya lebih besar lagi sobat. Nah, ini ukuran berapa ini? Ukuran contoh ya sobat, ini 17 sobat. Ini yang belakang ukuran 17 nih. Nah, ini. Tapi kalau racing, produksi racing maupun produksi sport ya biasanya depan maupun belakang as rodanya, batang besinya sama sobat. Ukurannya sininya 14, sininya 17 atau
mungkin disesuaikan ya dengan kendaraannya ya. Nah, gitu sobat. Tapi kalau yang biasa, yang produksi biasa, yang depan biasanya lebih kecil. As roda batang besinya ini. Itu biasanya umumnya seperti itu sobat. Namun nggak menjadi patokan juga ya sobat ya, tergantung produk apa kendaraannya ya, apa produksinya itu macam-macam banyak jenisnya sobat. Tapi ukurannya ya kurang lebihnya sama sobat gitu. Nah untuk untuk bagian depan biasanya dua ya sobat ya. Tinggal as rodanya disesuaikan, ininya di ukurannya disesuaikan, bearingnya itu dua sobat, dibutuhkan dua. Jadi mengingatnya gampang ya sobat, dua. Nah, sobat tinggal mau pilih yang tutup covernya plastik maupun yang tutup covernya adalah sealnya itu adalah plat besi stainless. Nah itu monggo sobat disesuaikan. Ini juga, nah ini sobat, kanan kanan kiri covernya apa, cover ininya dari plastik karet gitu ya sobat ya. Kemudian untuk yang roda belakang sobat, roda belakang itu biasanya eh, tergantung kendaraannya juga ya sobat ya. Contoh ini contoh saja sobat. Ada yang menggunakan tiga sobat. Ini ukurannya berbeda-beda sobat. Ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda sobat. Ini berbeda, ini sama. Yang bagian tengah, ini yang bagian kanan, yang biasanya bagian apa, rem, tromol maupun cakram itu ini berbeda lagi ya sobat. Jadi yang sebelah ini, yang sebelah kiri ini biasanya posisi di sprocket sobat, di gear, gigi rantai itu loh sobat. Jadi gigi rantai sprocket itu kan ada rumahnya. Nah, di dalam rumahnya itu istilahnya dudukannya itu dalamnya ada lakernya sobat. Nah, laker ini biasanya paling besar yang sebelah kiri ini. Dari kalau kita motor itu sebelah kiri belakang, roda belakang sebelah kiri, posisi tempat gear, sprocket itu pakainya yang ini sobat, paling besar dari ukuran ini. Kalaupun ini hanya tiga, ini tempat sprocket, gear gigi itu, ini bagian tengah di dalam peleknya, tapi sebelah kiri bagian tengah. Kemudian ini yang bagian kanan sobat, yang bagian apa namanya, bagian eh, tromol ya, bagian rem tromol maupun rem cakram. Ini di dalamnya ada lakernya ini. Itu tergantung sobat, kadang-kadang kendaraan itu apa, motornya bebek maupun matic ya dilihat saja dari sobat dalamnya. Nah, biasanya ada tiga ukuran ini berbeda dalam satu roda di belakang. Ada juga yang menggunakan empat laker sobat. Ada yang 3 unit laker, ada yang empat unit laker. Yang sebelah ini paling besar, yang tengah ada dua, yang sebelah kanan yang bagian tromol apa, rem tromol maupun cakram ya tergantung kendaraannya monggo ya. Itu ada satu sobat. Nah itu jadi 4 sama 3. Kalau yang bagian roda depan biasanya sobat itu cuma dua. Nah itu jadi cara mudah mengingatnya sobat ya. Lah ukurannya sobat, ukuran untuk yang tempat sprocket gigi gear itu adalah biasanya 6203 sobat. 6203 1 RS. Lah ini ada tulisan 1 RS ya sobat ya. 1 RS berarti tutup seal karetnya, plastiknya satu. Nah, kita coba ya sobat ya. Nah, belakangnya hanya satu seal karet. Cuman kadang-kadang ini belakang kadang-kadang merek maupun produk itu kadang-kadang berbeda juga sobat. Jadi yang penting kalau RS itu biasanya tutup covernya itu plastik karet sobat. Tapi kalau ZZ atau Z itu biasanya ini apa, tutup covernya sealnya adalah dari stainless, dari plat besi stainless gitu ya sobat ya. Jadi 4 ini kita coba turunkan aja sobat agar enggak ini ya, ini agak berbeda. Yang sini pokoknya ini hanya variasi ya sobat ya. Yang dilihat ini sobat. Jadi 3 sama 4 sobat. Nah itu tergantung. Itu yang roda depan, yang roda depan itu cuma 2. Kalau roda yang belakang ada yang 3. Ini kita turunin juga biar gampang. Nah ini sobat. Jadi 4 sama 3 itu tergantung masing-masing lah. Contoh sobat, ini ada Shogun SP Sport Protection, Shogun Suzuki Shogun SP gitu ya. Itu yang peleknya racing, depan belakang remnya cakram, itu menggunakannya hanya 3 sobat, 3 laker. Tapi ukurannya berbeda-beda ya ini ya lakernya ya. Jadi ada yang bagian tengah 6201, yang bagian kanan itu apa berapa ini? Ini 6301, ini 6301. Kemudian yang bagian sprocket gearnya itu 6203. Nah, ini 3. Tapi dengan
kendaraan dari Suzuki juga, Shogun RR yang robot ya, orang menamakan biasanya panggilannya Shogun RR robot gitu ya sobat, 125 juga cc-nya. Itu di belakang rodanya ada 4 laker sobat. Jadi ketika bagian tengahnya itu ada dua sobat. Ini digunakan dua untuk ukuran yang 6201. Itu ada dua sobat. Kemudian yang 6301 itu ada satu. Kemudian yang bagian gear sprocket itu ada satu. Jadi 4 sobat. Nah, karena 4 jadi kekuatan untuk roda untuk menahan beban gitu ya, beban kendaraan itu akan lebih kuat ya sobat, karena ada 4 sobat. Nah, biasanya kami kalau semuanya boncengan dengan badannya agak besar gitu ya sobat ya, atau bobotnya agak besar, kita biasanya menggunakan kendaraan yang motor yang laker belakang roda belakang lakarnya 4 sobat, itu akan lebih awet sobat. Tapi kalau yang lakarnya 3 ya tetap bisa sobat, cuman ya pelan-pelan, jangan dipaksa gitu loh sobat, diaman-eman supaya lakarnya juga lebih awet sobat. Gitu sobat, ini berhubung durasi kita lanjut part 2 ya sobat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.